البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat 124 tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Qala wafaqahullah wa la syakka anna sifatil kamal lillahi ta'ala tanqasimu ila qismain. Dan tiada keraguan bahwasanya sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah itu terbagi menjadi dua macam. Sifatid dzat wa sifatil fi'il, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ala ma ja'a bihi dalilin naqli, sesuai dengan yang didatangkan oleh dalil naqli. Qala fadilatul Syekh Muhammad ibnu Ali ibni Adam al-Ethiopi rahimahullah fi syarhi hadzal hadits. Syekhuna al-Ethiopi tatkala mensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa qad qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, pemilik keperkasaan terhadap apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Fanazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min sifatin naqas. Maka Allah menyucikan dirinya dari sifat kekurangan yang orang-orang itu memberikan kepadanya, yang diberikan oleh orang-orang itu kepadanya. Wa mafhumuhu anna wasfahu bi sifatil kamal masyru'. Pemahaman kebalikannya adalah bahwasanya pensifatan Allah dengan sifat kesempurnaan itu disyariatkan. Jadi, apabila sifat yang kurang itu Allah tersucikan dari sifat tadi, berarti kebalikannya apa? Kita wajib menetapkan untuk Allah sifat-sifat kesempurnaan. Baik. Wa qad qassama al-Baihaqi wa jama'atun min a'immati sunnah jami'al asma'il madhkurati fil Qur'an. Al-Baihaqi dan sejumlah imam sunnah telah membagi semua nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran wa fil ahaditsis shahihah, dan dalam hadis-hadis sahih, ala qismain, menjadi dua. Ahaduhuma sifatu dzatih, yang pertama adalah sifat dzatiyah, wa hiya mastahaqqahu fi ma lam yazal wa la yazal, yaitu sifat yang menjadi haknya Allah Ta'ala yang terus-menerus dan senantiasa ada. Ini sifat dzatiyah, tidak mungkin terpisah dari Allah sama sekali. Di antaranya adalah Allah memiliki wajah, Allah memiliki keperkasaan, memiliki ilmu, dan seterusnya. Tak mungkin sifat ini pernah menghilang istilahnya dari Allah Ta'ala. Pernah tidak ada, tak mungkin. Wasani sifatu fi'lih, yaitu sifat fi'liyah, wahiyya mastahaqqahu fi ma la yazal dunal azal, yaitu sifat yang menjadi haknya Allah yang terus-menerus ada, tetapi tidak selalu dia itu ada di masa lampau. Baik, ini bahasanya agak susah, tetapi yang mudah adalah kalau sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa ada pada Allah dan tidak terkait dengan masyiah, kehendak. Adapun kalau sifat fi'liyah itu yang sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki berbicara, berbicara. Kalau Allah menghendaki dirinya diam, dia diam. Kalau Allah menghendaki memberikan rahmat, memberikan rahmat. Kalau Allah menghendaki kali ini menghentikan rahmat, maka rahmat pun berhenti. Ini terkait dengan kehendak. Inilah yang dikatakan fi'liyah.
boleh jadi berbuat, boleh jadi menghentikan suatu perbuatan, terserah dia. Qal wala yajuzu wasfuhu illa bima dalla alaihil kitabu was sunnah. Ini setelah sin adalah nun. Was sunnatus shahihah. Tidak boleh menyifati Allah kecuali dengan sifat yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah yang shahihah dan pasti, sabitah. Au ujmi'a alaih, atau disepakati oleh ulama umat ini. Summa minhu maqtaranat bihi dalalatul aql. Kemudian di antara sifat-sifat tadi, atau kalau kembali ke isim ya, isim nama-nama tadi ada, tapi zahirnya sifat, memang jelas sifat, wasaf. Sifat yang ditunjukkan, iktaronat, yaitu diiringi oleh penunjukan akal, yaitu akal menetapkan adanya sifat seperti itu pada Allah Ta'ala, adanya sifat itu. Kal hayati wal qudrati wal ilm, seperti kehidupan, kemampuan, pengetahuan, wal iradati was sam'i wal basar, keinginan, pendengaran, penglihatan, wal kalam, pembicaraan. Ini akal mampu menetapkan. Wa min sifati dzatih, itu semua termasuk sifat dzatiyahnya Allah, walaupun alal khilaf untuk sifat apa ini al-kalam. Jadi perinciannya dalam ilmu tauhid, tentunya ilmu akidah. Wa kal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatah, seperti juga penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, wal afwi wal uqubah, pemaafan, pemberian hukuman, min sifati fi'lih, dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah terkait dengan fi'il. Wa minhu ma sabata bi nassil kitabi was sunnah. Di antara sifat-sifat tadi ada yang pasti dengan ketetapan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau wajhi wal yadi wal ain, seperti wajah, tangan, mata, min sifati dzatih, ini termasuk sifat dzatiyahnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Syekhuna Muhammad Ali Adam Ethiopi ini salafi, dan banyak sekali dari syarah-syarah beliau yang menunjukkan itu, menetapkan akidah salafiyah. Wa kal istiwa'i wan nuzuli wal maji, juga seperti istiwa, yaitu apa, tinggi di atas, turun, ketibaan, min sifati fi'lih, yaitu dari sifat-sifat fi'ilnya Allah, sifat fi'liyah. Fayajuzu isbatu hadhihi sifatilah, maka boleh kita menetapkan sifat-sifat ini untuk Allah. Kenapa boleh? Karena dalil-dalil menunjukkan itu. Li subutil khabari biha, karena telah pastinya berita tentang itu. Ala wajhin yang fit tasbih, dalam bentuk yang meniadakan tasbih, meniadakan keserupaan dengan makhluk. Fasifatu dzatihi lan tazal mawjudatan bidzatih, sifat dzatiyahnya Allah itu senantiasa ada dengan keberadaan zatnya Allah. Wala tazal, dan akan terus menerus ada. Wa sifatu fi'lihi sabitatun an, sifat fi'liyah juga pasti untuk Allah, tetapi apa? Kembalinya pada kehendak. Kalau menghendaki berbuat ya berbuat, menghendaki tidak berbuat ya tidak berbuat, terserah dia. Wala yahtaju fil fi'li ila mubasyarah, dan perbuatan itu tidak memerlukan bersentuhan langsung, terserah Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu jika dia menginginkan sesuatu, cukup dia mengatakan pada sesuatu itu tadi, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Tidak wajib Allah menyentuh tanaman untuk membentuknya, menyentuh langit untuk membentuknya dan seterusnya. Cukup dengan perkataan jadilah. Kecuali makhluk-makhluk yang memang Allah muliakan, Allah khususkan, seperti Nabi Adam. Allah yang memang menyusunnya dari tanah liat dengan tangannya. Ini memang kemuliaan, bukan karena Allah tak mampu kecuali itu, tapi ini untuk memuliakan Nabi Adam. Demikian pula menanam tanaman-tanaman di surga Aden dengan tangannya Allah Ta'ala langsung. Ini sebagai pemuliaan. Baik. Selesai dari kitab Zakhiratul Uqba, Syarah Al-Mujtaba, yaitu apa? Syarah Sunan An-Nasa'i.
dipuji oleh Al-Imam Al-Wadi'i sebagai syarah yang terbaik terhadap Sunan An-Nasa'i. Wa fi hadzal hadis isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Di dalam hadis ini bahwasanya Allah mencintai lelaki tadi yang cinta pada surat Al-Ikhlas. Ada dalil tentang ditetapkannya sifat kecintaan untuk Allah Ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa idhamatih, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak seperti sifat kecintaan makhluk tentunya. Min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa kita menggambarkan kecintaan Allah itu seperti apa dan tanpa kita menyerupakannya dengan yang lain. Wa min ghairi ta'tilin wala ta'wil, tanpa kita mengosongkannya, menolaknya, dan tanpa kita memesongkannya, menyelewengkannya. Qala fadilatu Syekhina Muhammad Ibnu Ali bin Adam Al-Ethiopi rahimahullah tentang hadis fa'ana uhibbu an aqra'a biha, kata sahabat yang menjadi pemimpin pasukan itu, maka saya suka untuk membaca surat Al-Ikhlas itu. Aqra'u hadhihi surat allati hiya sifatur rahmani azza wa jalla, yaitu saya suka untuk membaca surat ini yang mana dia adalah sifat Ar-Rahman azza wa jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuh, kabarkan oleh kalian kepadanya bahwasanya Allah azza wa jalla cinta pada dia. Ini berita besar sekali, dia masih hidup diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwasanya Allah yang ada di atas langit sana cinta pada engkau. Ini jelas perkara yang sangat menggembirakan. Qala Ibnu Daqiqil Id rahimahullah yahtamilu ayyakuna sababu mahabbatillahi lahu mahabbatahu li hadhihi surah. Ada kemungkinan yang menyebabkan Allah cinta pada dia adalah karena dia cinta kepada surat tadi, sebagaimana di dalam hadis di sebagian lafadznya wa yahtamilu ayyakuna lima dalla alaihi kalamuh, dan ada kemungkinan Allah cinta kepada orang tadi karena apa yang ditunjukkan oleh ucapan dia. Li'anna mahabbatahu li dzikri sifatir rabb dalatun ala sihhati i'tiqadih, karena kecintaan sahabat tadi kepada penyebutan sifat-sifat Allah itu menunjukkan akan benarnya akidah dia. Iya, kalau orang Jahmiyah tidak meyakini Allah Ta'ala punya sifat-sifat dan seterusnya. Tapi sahabat ini mengatakan di dalamnya ada sifat-sifat Allah, saya suka itu, menunjukkan akidah dia bagus di dalam masalah asma wa sifat, dan jelas semua sahabat akidahnya bagus, manhajnya betul. Wa qad dzakara fil Fath, Syekhul Islam yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam Fathul Bari ikhtilafal ulama'il mutaakhirin, perselisihan para ulama generasi terakhir fi makna mahabbah, tentang makna kecintaan. A'radtu an dzikriha huna, saya, kata Syekhuna Al-Ethiopi, berpaling dari penyebutannya di sini. Ya terlalu panjang, apa definisi cinta? Letih sendiri nanti. Likauniha aqwalan mukhalifatan lima kana alaihi salaf rahimahullah, karena definisi-definisi makna kecintaan yang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin tadi adalah pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang ditempuh oleh para salaf rahimahullah min isbati sifatillahi ta'ala, yaitu apa jalan yang ditempuh oleh para salaf, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala allati wasofa biha nafsah, yang dengan itu Allah menyifati dirinya sendiri, aw wasofahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fima sahha min ahaditsih, di dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau, ala ma ja'at bih, sesuai dengan yang didatangkan oleh hadis-hadis tadi, min ghairi tasbihin wala tamsil, tanpa penyerupaan dan tanpa penyamaan, wa min ghairi tahrifin wala ta'til, dan tanpa melakukan penyelewengan, pemisongan, dan tanpa melakukan pengosongan, yaitu penolakan. Kita lanjutkan di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.